Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana khalifatan fil ardi lina'muru fiha wa la nufsidu fiha abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah, dilapangkan waktu kita, dimudahkan langkah kaki kita menuju rumah Allah, tempat yang paling mulia di muka bumi, dan dijadikan Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang-orang yang mendirikan salat subuh berjemaah. Ini pahalanya setara dengan salat sepanjang malam. Maka dengan mendirikan salat subuh, insya Allah kita akan diberi penjagaan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemuliaan mendirikan salat sepanjang malam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengkaji tentang tauhid. Tauhid ini perlu dikaji diulang-ulang karena memang induk dari ilmu agama ini adalah tauhid. Kalau tauhid kita benar, keyakinan kita benar, keimanan kita benar, maka nanti amal ibadah akan menyusul, menarik dengan sendirinya. Tapi kalau tauhid kita salah, tauhid kita tidak lurus, kemudian keyakinan kita rapuh, maka seluruh amalan kita menjadi tidak banyak artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid ini 13 tahun di Mekah. Itu tidak ada perintah sholat, tidak ada perintah puasa, tidak ada perintah haji, hanya semata-mata menanamkan keyakinan manusia kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid itu memang secara bahasa berasal dari kata wahada yuwahidu. Tauhidan artinya menyatukan atau mentunggalkan, ya, mengesakan Allah. Ulama tidak menyebut satu, tetapi sering menyebut esa, tunggal, karena sifat Allah itu memang esa. Sifat Allah itu memang qul huwallahu ahad, dia maha esa. Katakanlah Muhammad, Allah itu esa. Apa yang dimaksud dengan esa? Esa itu adalah tunggal, satu-satunya, tak ada duanya. Ya. Kalau anak pertama katanya berarti ada anak kedua, kan begitu? Tapi kalau anak tunggal, ada nggak anak kedua? Tidak ada. Ya, maka Esa itu tunggal satu-satunya. Karena dia Esa tunggal satu-satunya, maka sifat Allah yang disepakati ulama berdasarkan Quran, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal, tidak ada yang menyerupai Allah. Sebab kalau ada yang menyerupai Allah,
maka dia tidak tunggal lagi, tidak esa. Ada duanya. Nah, karena itulah Allah ini harus dipahami berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, pemahaman ulama-ulama salaf. Tetapi ulama salaf yang memahaminya didahulukan pendapat ulama salaf yang ahli ilmu. Ya, walaupun sama-sama salaf, salaf itu ada sahabat yang awam, ada yang muda, ada yang biasa, ada yang ahli ilmu. Nah, yang mana yang kita pegang kalau bertentangan pendapat ahli ilmu dengan sahabat yang kurang ahli ilmu, budak misalnya, tentu kita utamakan pendapat sahabat yang ahli ilmu. Di dalam ilmu hadis pun begitu, ada istilah namanya hadis yang syadz. Syadz itu riwayatnya dua riwayat bertentangan riwayat ini, satu diriwayatkan oleh ahli ilmu, satu diriwayatkan oleh sahabat atau tabi'in yang orang awam biasa. Mana yang kita dulukan? Tentu didulukan pendapat yang ahli ilmu. Begitu tata cara mengambil pendapatnya. Masyarul muslimin, adik-adik, bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Maka di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ulama ini sudah bersusah payah menyusun akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini berdasarkan Al-Quran, hadis, sunnah, pendapat ulama-ulama sahabat, kalangan ahli ilmu, sampai kepada ahli-ahli ma'rifat, ulama-ulama besar yang dikenal sebagai wali Allah pun diambil pendapatnya, pemahamannya. Nah, maka sampailah kepada satu kesimpulan bahwa akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu yang dituliskan Imam Asy'ari atau Imam Asy'ariyah, ulama-ulama Asy'ariyah itu terkumpullah menjadi sifat Allah itu menjadi sifat 20. Ya. Sifat 20 ini apa manfaatnya? Untuk mensucikan Allah agar tauhid kita tidak rusak, agar tauhid kita lurus. Kemanapun kita bertanya kita kepada ahli fikih, sesudah Imam Asy'ari, ahli-ahli fikih, ahli ilmu, mereka nanti mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah sifat 20. Pergi kita ke ahli tasawuf, yang ahli makrifat, mereka mengatakan sifat 20, akidah Asy'ariyah lah yang paling selamat. Ya. Maka ulama-ulama mazhab sesudah Imam Asy'ari itu mazhab akidah mereka mengikuti Asy'ariyah. Maka di dunia ini Ahlussunnah wal Jamaah itu merata akidahnya Asy'ariyah. Karena Asy'ariyah lah akidah yang dianggap yang selamat. Ya, yang menggabungkan kekuatan akal, wahyu, Al-Quran, hadis, dan ilmu-ilmu keislaman, termasuk ilmu kalam pun ada di situ. Karena beliau basicnya dari ilmu kalam. Lalu bermimpi kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengatakan diperintahkan supaya beliau kembali kepada sunnah, memahami sunnah, kemudian dikolaborasikan dengan pemahaman akal. Sehingga hujahnya semakin kuat. Itulah yang dikatakan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Tafsir terbaik itu adalah tafsir yang menggabungkan kekuatan asal, dalil Al-Quran Sunnah, Al-Quran Hadis dengan kekuatan akal. Sebab Al-Quran Hadis itu diturunkan kepada makhluk yang berakal. Jadi selama bisa kita pahami dengan akal, pahamilah dengan baik. Kalau sudah tak bisa kita kepahami, berarti dia wilayah unthinkable. Kalau wilayah yang tak bisa kita pahami, ya serahkan ke Allah. Tapi kalau masih bisa dipahami, ya dipahami dengan akal. Kenapa? Memang Al-Quran hadis, perintah Allah itu untuk orang yang berakal. Kalau tak berakal, tak berfungsi Al-Quran hadis. Orang gila. Orang gila disuruh sholat. Dipaksa sholat ke masjid orang gila. Yang gila siapa? Hah? Orang gila dipaksa sholat ke masjid berjemaah. Yang gila siapa coba? Yang maksa. Ya kan? Udah tahu gila dipaksa lagi, ya, nggak perlu. Nah, ini harus kita pahami, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka kekuatan Al-Quran, hadis, Quran, sunnah digabung dengan kekuatan akal, kebeningan rohani, ilmu kasyaf, indra kolbu, indra ma'rifat kita, indra roh kita digabung. Sehingga menjadi kokohlah. Sepakatlah ulama bahwa akidah Asy'ariyah inilah yang paling selamat. Kalau akidah Jabariyah tak selamat. Ini akidah Jabariyah ini akidah Iblisiyah, disebut Iblisiyah. Kenapa? Dia buat jahat disadarkannya ke Allah. Kalau dia mencuri, kenapa kamu mencuri? Bukan aku yang mencuri. Yang buat aku mencuri kan Allah Ta'ala, katanya. Yang gerakkan tangan ke Allah Ta'ala. Mana dalilnya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan perbuatanmu. Disandarkannya kejahatannya kepada Allah. Ini sesat. Kenapa? Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah itu tak pernah menyuruh kamu buat jahat. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Diberi kamu akal, diberi kamu kekuatan, kekuasaan, tangan untuk apa? Untuk menegakkan keadilan dan berbuat baik. Bukan untuk buat jahat. Jadi semua yang diciptakan Allah dari makhluknya ini hakikatnya untuk apa? Untuk kebaikan. Kenapa Allah ciptakan hawa nafsu? Bukan untuk merusak bumi. Hawa nafsu diciptakan Allah supaya kalian bisa memakmurkan bumi. Kalau nggak ada hawa nafsu, kalian nggak mau nikah. Kalau nggak nikah, nggak punya anak. Isi bumi nanti nggak ada. Cuma kalian berdua aja. Kalau bahasanya kan begitu. Makanya semua yang Allah ciptakan ini memang dia menciptakan semuanya. Tapi kita diberikan kekuasaan oleh Allah. Diberikan kita kudrah, kekuasaan terbatas, iradah, keinginan. Maka semua kita punya keinginan. Diberikan kita sami, pendengaran, penglihatan. Diberi Allah. Dan untuk kita gunakan sesuai dengan maunya Allah. Supaya apa diberikan kita kekuasaan? Sebab kalau kita dipaksa melakukan sesuatu, orang yang terpaksa melakukan sesuatu, dia tidak bertanggung jawab. Maka orang yang terpaksa makan babi, terpaksalah babi dihalalkan. Kenapa? Gak ada dosa. Karena terpaksa. Tak ada lagi makanan yang mau dimakan di tengah hutan. Tapi kalau ada pilihannya, ada ikan banyak, tahu-tahu kita pilih babi, masuk neraka lah. Kan salah kita. Kenapa? Karena kita jatuhkan pilihan kita kepada yang dilarang, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang suka melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah, dilarang oleh Allah, maka dia tentu akan menjadi orang yang dibenci oleh Allah. Itu rumus ilmu asbabnya begitu. Kalau kita mau dicintai Allah, lakukanlah perbuatan-perbuatan baik yang paling dicintai Allah. Salat jamaah paling dicintai Allah. Bersedekah kepada fakir miskin paling dicintai Allah. Beri makan mereka, lapangkan dari kesusahan, itu termasuk amalan paling dicintai Allah. Jihad, ya. Masyiral muslimin, adik-adik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat Allah, sifat 20 itu diurailah oleh ulama-ulama Asy'ariyah, disusun sedemikian rupa berdasarkan Quran hadis. Dan ini harus kita pahami dengan benar. Ya. Sebab hari ini kita dihadapkan dengan akidah-akidah yang mengatakan Asy'ari sesat, akidah-akidah yang membawa kita kepada kesesatan, ya. Nanti kita jelasin. Sifat 20, sifat Allah, sifat 20, sifat zat, namanya sifat nafsiyah. Sifat zat Allah, sifat diri Allah. Sifat yang pertama adalah wujud ada. Ini saya ulangi, mungkin pernah saya jelasin. Wujud ada, Allah itu wujud ada. Ya, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka
sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Jadi pengakuan kita terhadap keberadaan Allah ditunjukkan dengan amalan yang paling dicintai Allah, itulah namanya salat. Dan salat yang paling dicintai Allah adalah salat yang berisi khusyuk, tunduk, khudu, kemudian salat yang berbekas kepada sosial, yang setelah kita salat kita kasih sayang kepada orang-orang yang lemah. Maka dalam hadis suci kan ada disebut laisa likulli salatin, tidak semua orang yang salat itu disebut salat. Sesungguhnya orang yang salat disebut salat yang diterima Allah salatnya, man tawadu'a li azamati, mereka yang tunduk hatinya terhadap keagunganku. Wa kaffa syahwati am maksiati, menahan syahwatnya dari maksiat. Ini fungsi salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu ciri-ciri salat yang diterima. Ya. Kemudian mereka memberi makan fakir miskin, itu terus. Karena orang-orang yang tidak sayang kepada fakir miskin, gak peduli dengan anak yatim fakir miskin, ini nanti disebut pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu para pendusta agama? Mereka beragama tapi mereka pendusta sebenarnya. Tidak benar cara beragamanya. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka itulah orang-orang yang suka menghardi anak yatim, menyiksa, menekan anak yatim, dan juga tidak peduli dengan fakir miskin. Ini ciri-ciri orang yang kehilangan agama dalam dirinya, pendusta agama dalam bahasa agama kita. Adik-adik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat zat Allah ini yang pertama adalah wujud. Wujud itu apa artinya, Ustaz? Wujud itu artinya ada. Macam mana keberadaan zat Allah? Ini levelnya bertingkat-tingkat. Tapi setelah kita kaji, sampailah nanti ulama kita pada kesimpulan zat Allah itu termasuk yang unthinkable, di luar kemampuan akal untuk menalarnya. Di buku akidah manapun nanti Ahlus Sunnah pasti ketemu kita dengan bahasa bahwa zat itu tak bisa dilihat di dunia, tak terjangkau akal. Kenapa? Karena akal kita ini terlalu lemah untuk menjangkau zat. Kasihan dia. Ya. Jangankan menjangkau zat, menjangkau puncak yang paling ujung dari langit kita tidak sanggup, ya. Jangankan menjangkau puncak paling ujung, menggambarkan surga. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Ya, tak pernah dilihat mata, dengar telinga, tak pernah terdetik. Oh, surga itu kayak gini. Enggak. Jadi membayangkan isi surga saja, kita tidak sanggup akal kita. Apalagi membayangkan penciptanya, sang maha segalanya. Maka wujud Allah itu di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tak terjangkau, tak boleh dipikirkan. La tatafakkaru bizatillah. Jangan kau pikirkan bagaimana bentuk zat Allah. Ya. Jangan pikirkan. Sebagian lagi menyebut di ujung hadis itu pahalaku. Kau pikirkan, kau cari-cari bentuk zat Tuhan itu, siap-siaplah kau binasa. Siap-siaplah putus urat saraf akalmu. Nah. Maka jangan heran kalau ada orang gila nyari Tuhan. Nyari Tuhan ujungnya gila. Kenapa? Ya dia mau nyari zatnya, bentuknya, yang gak ada bentuknya. Gak bisa jangkau akal kita. Ya. Nah, maka nanti ada orang-orang sekarang ini unik juga. Sebenarnya akidah ini sudah akidah batil, sudah dibuang oleh para ulama salaf ahli ilmu. Apa itu? Mereka mengatakan Allah itu berkaki, diletakkan kakinya di neraka mengkerucut berdasarkan hadis. Allah itu bertangan, dalam Quran disebut Allah itu yadun. Allah itu tangannya satu di atas tangan orang kafir. Ada lagi dalam Al-Quran, wallahu
mabsutotani, tangan Allah itu dua. Nah, ada kadang disebut dalam bentuk dua. Ada lagi dalam Quran dalam bentuk biaidina, tangan-tangan kami, dalam bentuk tangan. Jadi dalam lapasnya ada tangan satu, tangan dua, ada tangan banyak. Dalam hadis lagi disebut tangan Allah itu dua, dua-duanya tangan kanan. Ya. Ada orang yang menyusun itu, diambilnya Al-Quran, hadis, Allah itu bertangan, berkaki, berwajah. Hadis Allah berkepala nggak ada, berambut tak ada. Berarti berwajah, berkaki, bertangan, tak berbadan sama tak berkepala. Stres nggak mikirin gitu? Stres kan? Kalau dipikirin jatnya begitu. Nah, ini nanti hasilnya apa? Hasilnya fitnah. Kenapa? Ibtiyo al-fitnah. Karena mereka berpegang kepada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu, kata ulama termasuk Wahab Azweli, dia katakan ayat mutasyabihat itu artinya dengan teksnya, maksudnya dengan kata-katanya berbeda gitu. Jadi kalau kelapasnya mengatakan A, maksudnya bukan A. Ini ayat rumit. Ya. Misalnya Allah mengatakan kahaya ain sod. Apa artinya? Hah? Apa artinya? Kahaya ain sod. Kalau di buku-buku terjemah dulu disebut apa? Wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah yang tahu maksudnya. Bagaimana kalau dikatakan kahaya ain sod, itu arti sebenarnya adalah kaha ain sod juga. Benar nggak itu? Salah. Ya kalau kaha ain sod itu artinya kaha ain sod, ya nggak bisa dipahami. Kenapa dia beda lapasnya dengan maksudnya? Karena ayat mutasyabihat. Jadi ayat mutasyabihat itu dua sikap ulama. Yang pertama maknanya tafwid, diserahkan ke Allah. Tidak usah dibicarakan, ya biarkan saja begitu. Ketika Allah sebut tangan Allah di atas tangan mereka, biarkan saja. Tak paham gitu macam mana. Ya. Kahaya insan, ayo udah biarkan aja maknanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebahagian ahli ilmu sahabat seperti Ibnu Abbas, Mujahid, di kalangan tabi'in nanti ada Imam Syafi'i, ada nanti Imam Malik, ada Imam Bukhari dari ahli hadis, tabi'in seterusnya nanti ada lagi Ibnu Hajar Asqalani, ahli sufinya ada lagi Al-Ghazali, ada nanti lagi Syekh Abdul Jilani. Mereka ini kata Wahab Zuhaili, ulama-ulama ahli ilmu sejak salaf ini, supaya umat jangan salah paham, jangan menjisimkan Allah, maka mereka mentakwil. Maka wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Al-Imran ayat 7. Tidak ada yang tahu takwil ayat-ayat mutasyabihat illallah warrasikhuna fil ilmi, kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya. Ibnu Abbas mengatakan, ana minar rasikhuna fil ilmi. Aku adalah salah seorang dari yang rasikh dalam ilmu. Benar enggak itu? Benar. Karena Nabi mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wilih. Ya Allah, jadikan Ibnu Abbas ini faqih, pemahamannya mendalam terhadap agama, dan dia menjadi orang yang alim terhadap takwil-takwil, termasuk takwil Quran. Maka kalau kita mau mentakwil, mau selamat cuma dua saja. Pertama tafwid, serahkan maknanya ke Allah. Ya. Yang kedua, ambil takwil-takwil ulama ahli ilmu yang saleh. Itu saja. Jangan kita ikuti orang yang tak ahli ilmu. Tak ahli ilmu apa? Tak kenal sama Allah. Dikumpulnya ayat-ayat mutasyabih ini. Allah bertangan, berkaki, tangannya dua. Allah seperti Nabi Adam. Seperti Nabi Adam berarti ada juga dong badannya. Oh, Allah seperti pemuda yang sangat tampan. Dikumpul, hadisnya ada semua. Sahih.
Tiba-tiba digambarnya Allah seperti manusia. La ilaha illallah. Akhirnya rusak sendiri akidahnya. Nah, orang seperti ini memegang ayat mutasyabihat, meninggalkan ayat muhkamat yang jelas. Laisa kamitslihi syai'un. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, tunggal, tidak ada yang serupa dengannya. Maka dia jatuh ke dalam akidah namanya musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk. Akidah mujassimah, menjisimkan Allah, menjadikan Allah berjisim. Padahal secara tauhid akidah, segala sesuatu yang berjisim, jisim itu sifat makhluk nyata, bukan sifat makhluk gaib, bukan sifat zat Allah. Ya, jisim itu sifat makhluk alam nyata. Di alam gaib ya juga ada setan yang pakai jisim, berjisim dia. Nah, jadi jisim itu sebenarnya sifat makhluk, bukan sifat pencipta. Maka ulama-ulama itu tak mau menyebut Allah berjisim. Ketika ada muncul hadis jari-jari Allah, hati orang beriman di bawah, di dalam genggaman jari-jari Allah dibolak-balik. Usbu'aini. Apa ditawil? Ditawil oleh Syekh Abu Bakar Jilani, yang dimaksud itu adalah hati kalian itu berubah-ubah antara dua sifat Allah. Sifat qahar, kadang kasar. Sifat lutfun, kadang lembut. Kadang hati kita mengasar, mengeras, kadang lembut. Bolak-balik begitu. Emang begitu. Itu maksudnya. Bukan Allah itu berjari, munazzahun. Ya. Kalau Allah pakai jari, waduh. Ya lama-lama, na'udzubillah ya. Kalau kita ikuti akidah gini, lama-lama Allah itu seperti manusia, makhluk. Seperti dewa. Ya kan? Apalagi kalau kita kumpul ayatnya, Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya langit dan bumi. Datang tuh, berarti Allah itu bentuk cahaya. Ada tangannya, ada kakinya. Begitu kita munajat, berzikir, tiba-tiba datang bentuk cahaya bertangan berkaki. Hei Hamid, innani anallah, aku adalah Allah. Gimana tuh? Siapa namamu? Hah? Coba? Pito. Wah, lagi berzikir si Pito, tahu-tahu datang cahaya bertangan berkaki. Hei Pito, innani anallah, aku adalah Allah. Gimana tuh? Benar nggak tuh? Nah, sama Syekh Abdul Qadir Jilani pernah datang itu, Pak. Datang cahaya begitu kan? Syekh Abdul Qadir Jilani, aku adalah Allah. Engkau adalah kekasihku yang kumuliakan. Engkau sangat taat kepadaku. Ya. Mulai hari ini engkau dan khusus pengikutmu, ku berikan keizinan untuk meninggalkan sholat. Karena engkau sudah mencapai puncak kemuliaan. Diambilnya sendalnya, dilemparnya. Idhab ya la'i. Pergi kau wahai terlaknat. Berubahlah cahaya itu menjadi hitam. Baru ketut iblisnya. Apa kata iblis? Sudah berapa banyak orang yang kusesatkan seperti ini. Kau satu-satunya yang bisa selamat. Sebenarnya ilmumu sangat tinggi. Harusnya kau punya pengikut yang banyak sekali, melebihi nabi-nabi dahulu. Ya. Aku mau lihat ilmumu sangat tinggi, luar biasa, kata iblis, untuk memunculkan egonya. Lalu kata Syekh Abu Bakar Jilani, aku selamat dari godaanmu bukan karena ilmuku, tapi karena rahmat Allah. Kenapa engkau tahu aku iblis, bukan Allah yang sebenarnya? Yang pertama karena kau suruh meninggalkan sholat, meninggalkan syariat. Nabi Muhammad kekasih Allah itu gak pernah disuruh meninggalkan sholat. Setingkat kekasih Allah yang paling mulia aja gak ada kebebasan. Kenapa aku bisa melebihi Muhammad? Gak betul kau. Ya. Yang kedua, engkau bercakap bersuara kayak aku. Segala yang bersuara seperti kita itu biasanya suara jin iblis. Kenapa? Karena bisa mereka menggerakkan gendang telinga seperti suara. Kalau Allah memberi wahyu, tidak bersuara seperti kita. Nah, ilham yang diterimanya tidak begitu. Nah, dia bisa membedain. Nah, itulah Syekh Abu Bakar Jilani. Ya.
Adik-adik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wujud Allah itu cemana? Kan sudah kita sebut tadi, tak terjangkau. Dia wujud ada saja. Maka di dalam sifat Allah ini tidak ada sifat yang namanya sifat jasmani. Sifat jasmani itu Allah disucikan dari zatnya. Yang ada nanti sifat zat itu wujud saja ada. Ustaz, kalau ada Allah wujud tapi tak ada bentuknya, berarti tak ada Allah tuh. Katanya pula kan? Bertanya dia. Kalau tak ada bentuknya, Bang, berarti kita nyembah yang tak ada tak ada Tuhan tuh. Apa benar begitu? Ini saya jelaskan untuk mendekat-dekatinya. Ya. Mendekat-dekatinya gini. Coba adik-adik lihat udara. Ini udaranya panas apa dingin? Dingin kan? Coba lihat bentuk udara. Ada nggak bentuk udara? Ada? Nggak ada bentuknya. Benar nggak udara itu ada? Benar nggak udara ada? Benar. Udara itu pasti ada. Tapi bagaimana bentuknya? Ya nggak tahu kita kan. Kalau kita masukkan ke dalam balon, bentuk udara menjadi balon. Masukkan ke dalam kaca gelas, seperti kaca gelas. Jadi udara itu saja ciptaan Allah makhluk, nggak ada bentuknya. Kok nggak ada bentuk dibilang nggak ada? Maka sifat Allah itu disebut wujud, ada, bukan berbentuk. Kalau bentuk namanya surah, bersurah dia. Maka tidak ada bahasa Quran atau hadis Allah itu bersurah. Sekiranya ada yang mengatakan Al-Quran bertangan, berkaki, berjisim, itu ayat mutasyabihat, hadis mutasyabihat, definisi mutasyabihat yang kita pegang Ahlussunnah. Teksnya, lapasnya berbeda dengan maksudnya. Kalau lapasnya berbeda dengan maksudnya, berarti maknanya itu, muradnya berbeda. Berarti maknanya itu metafora. Nah, itu sama dengan kita mirip dengan kita mengatakan, Mabes Polri itu punya tangan kaki yang banyak. Itu maksudnya apa? Punya intel, pasukan yang banyak, ya kan? Jadi ketika Allah disebut Yadullah fawqa, kekuasaan tangan Allah di atas tangan mereka, maksudnya apa? Kekuasaan Allah. Atau bisa dipahami tangan Allah di situ maksudnya makhluk-makhluk yang Allah jadikan sebagai perantara dia untuk menunjukkan kekuasaannya. Itulah para nabi, para wali, para sahabat, wali-wali Allah dari kalangan sahabat, tabi'in dan seterusnya. Maka di dalam hadis qudsi dikatakan, fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintai seorang hamba, man adani waliyyi faqad adani, barang siapa memusuhi, mengeperang dengan waliku, maka dia berperang, ngajak perang kepadaku. Tidak henti-hentinya hambaku melaksanakan ibadah fardu. Ya. Tidak ada yang paling kucintai kecuali hambaku yang melaksanakan ibadah fardu, yang kupardukan, kata Allah. Kemudian mereka melaksanakan amalan nawafil, hatta uhibba, sampai aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, aku jadikan sam'ahu yasma'u bih, ku jadikan pendengaranku yang dia gunakan untuk mendengar, mataku yang dia gunakan untuk melihat, penglihatanku dia gunakan untuk melihat, kakiku dia gunakan untuk berjalan. Maksudnya apa? Itulah tangan kaki Allah, orang-orang soleh tadi. Kenapa? Karena Allah nggak bisa langsung menunjukkan zatnya kepada kita. Kalau ditunjukkannya zatnya langsung, nih bumi kita meledak. Itulah yang dilakukan Nabi Musa. Karena umatnya tak percaya kalau Allah itu tak berwujud. Nah, orang-orang yang akalnya tidak mampu mempercayai bahwa Allah tak ada bentuknya, tapi ada adanya, tapi tak ada bentuknya, biasanya ini orang akalnya akal materialistis, masih tingkat level pertama di akalnya. Ya. Masih level pertama.
Nggak percaya, dia nggak bisa percaya dia Allah itu tak berbentuk. Akal manusia sih. Maka orang Yahudi bilang, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tak akan beriman Musa sampai kami melihat Allah itu jahir nyata. Kata mereka begitu kan? Maksudnya apa? Sampai melihat bentuk. Tak terima mereka kalau Allah itu gak ada bentuknya. Maka ketika orang-orang Yahudi ditinggalkan Nabi Musa 40 hari munajat ke Bukit Tursina, ditinggal dititip dengan Nabi Harun, tiba-tiba datanglah Dajjal Samiri. Dibuatnya lah bentuk lembu, seperti bisa bercakap. Ngaung, akulah Tuhan kalian. Terakhir orang Yahudi nyembah lembu. Bayangkan Nabi Musa masih hidup, baru 40 hari ditinggal. Baru diselamatkan dari kejaran Fir'aun, malah nyembah lembu. Itulah tauhid Yahudi. Kenapa? Gak bisa akal mereka percaya kalau Tuhan gak ada bentuknya, tak terjangkau. Terakhir Musa minta, ya Allah arini, anzur alaik. Ya Allah tunjukkanlah jatmu, supaya aku bisa menatapmu. Dia minta, dia coba dulu ke Allah kan. Anzur ilaik, lan tarani, enggak mampu kau, enggak sanggup kau melihat jatku wahai Musa. Tapi kalau kau masih penasaran, silakan unzur ilal jabal. Coba lihat jabal itu. Fa ini istaqarra makanahu, kalau bukit itu masih tetap di tempatnya, fasaufa tarani, kau akan melihat jat asliku. Nah, begitu Allah membuat tajalli, falamma tajalla rabbahu, baru ditunjukkan Allah nur jatnya, maka ja'alahu dakka, bukit itu pun hancur berantakan. Wa kharra Musa sa'iqam, Musa pun terpental, terpingsan jauh. Ya bayangkan, kalau bahasa Syekh Jalani, matahari ini dekatkan ke jasad kita, hancur bumi ini. Dekatkanlah satu jengkal matahari, bumi akan hancur meledak, saking panasnya. Ruh kita ini, itu pun lebih terang dari matahari. Maka dia dilapisi ruh itu dengan lapisan cahaya supaya bisa bersambung ke jasmani, ruh kudus kita. Ya. Apalagi zat Allah. Maka dalam hadis sahih dikatakan kan, Abu Dzar pernah bertanya, ya Rasul, apakah engkau melihat Allah waktu Isra Mi'raj? Nur anni arahu. Aku melihat cahaya. Allah itu zatnya dilihat di hijab cahaya. Saat itu Nabi melihat cahaya, dijelaskan oleh Abu Dzar. Anni, nur, aku melihat cahaya. Anni arahu, bagaimana aku bisa melihat zat aslinya? Karena hijab Allah itu adalah cahaya, hijab yang paling dekat dengan zatnya. Maka dalam hadis sahih lain dikatakan, lau kasyafahu, sekiranya hijab cahayanya itu dibukakan oleh Allah, lah taraqat subhat, ya, akan menghancurkan, membakar semua yang memandang zatnya, akan hancur, terbakar, meledak. Macam mana kita membayangkan itu? Nah, itulah yang disebut orang tadi bertangan berkaki kayak Nabi Adam. Macam mana caranya? Maka itu bahasa metafora. Ketika Allah sebut tangan, kaki, itu bukan bahasa aslinya, bukan yang sebenarnya. Memang makna mutasyabihat begitu. Maka Allah itu wujud, ada. Simpulannya, adanya Allah itu muhitum bikulli syai'. Allah itu zatnya meliputi segala-galanya. Zat aslinya tak terjangkau kita. Dia meliputi segala-galanya, muhitum bikulli syai', tetapi dia bisa mentajallikan af'alnya, sifatnya di dalam diri hambanya yang dia cintai, yang dekat dengannya. Maka ketika dia mau menghancurkan bumi di kutub utara, dia perintahkan atau dia gerakkan langsung malaikat untuk menghancurkan kutub utara. Kalau dia mau langsung juga menghancurkan kutub selatan, dia gerakkan malaikat untuk menghancurkan kutub selatan. Sehingga antara kutub ini bergerak hancur bersamaan kalau dia mau. Dan kalau dia menghendaki, dia bisa hancurkan misalnya gempa tsunami Aceh bersamaan dengan Jepang, bersamaan dengan Jogja. Itu bisa sekali serentak kalau dia mau serentak. Ya. Kalau dia tidak mau serentak, tidak serentak. Kenapa? Karena dia meliputi segala-galanya. Itulah yang dikatakan di dalam akidah Tohawiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Tohawi ini sama dengan Imam Asy'ari. Matan 119. Wallahu muhitum bikulli syai'. Allah itu meliputi segala-galanya.
wa huwa mu'jiz, dan dia melemahkan seluruh makhluk. Adakah makhluk Allah yang bisa meliputi segala-galanya? Tidak ada. Maka disebutlah dia Esa Tunggal. Hanya dia satu-satunya zatnya yang bisa meliputi segala-galanya. Tidak ada makhluk yang bisa meliputi segala-galanya. Jibril pun tak sanggup meliputi segala-galanya. Dia hanya mampu mengepalkan 300 sayapnya dan menutup matahari. Sampai di situ aja kebesarannya. Tapi yang bisa meliputi seluruh alam, seluruh dimensi, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini, wallazi nafsi biyadih, demi jiwaku berada dalam genggaman Allah, dalam liputan Allah. Kita ini bertempat di Allah. Maksudnya apa? Diliputi Allah. Kita ini dalam perhatian pengawasan Allah. Maka semua terlihat bagi zatnya. Tak ada satupun yang tidak terlihat bagi zatnya. Kenapa? Karena semua diliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah Tuhan yang kita sembah itu. Maka akal kita tak bisa menjangkau zatnya. Terlalu lemah. Yang terakhir, sebelum tanya jawab, Imam Fahrul Razi pernah bertanya kepada Imam Ghazali. Sekalian ngetes. Al-Ghazali ini kan sufi. Dianggap ahlullah, ahli ma'rifat. Imam Fahrul Razi ini ahli filsafat. Jago akalnya. Lalu dia tanya, "Hai Ghazali, bagaimana menurutmu makna ayat ini? Istawa ar-Rahman alal arsy istawa. Allah ar-Rahman itu istawa alal arsy. Bagaimana menurutmu? Apakah Allah itu bertempat di arsy?" katanya. Apa kata Imam Al-Ghazali? "Hai Fahrul Razi, apakah engkau tahu di mana letak ruhmu, tempat ruhmu?" Fahrul Razi diam. Dia tidak tahu di mana letak ruhnya. Lalu Al-Ghazali mengatakan, tempat ruhmu pun kau tak tahu, bagaimana kau mau bercakap tentang letak Allah? Ya. Sudahlah kau bodoh tentang dirimu, tak punya adab pula sama Allah. Kau bilanglah Allah itu bertempat. Nah, begitulah bahasanya. Ya. Maka Syekh Ali Juma itu menggambarkan, ada orang nanti yang membahayakan mujassimah itu dibayangkannya. Coba kalau kita kumpul ayat tuh. Allah itu di atas aras, istawa ala aras. Kita artikanlah istawa ala aras. Aras itu bentuk kubah di langit. Kemudian aras dipikul 8 malaikat dalam Quran. Bayangkan Allah dulu di atas kubah dipikul nama malaikat. Masuk akal nggak itu? Bukan begitu maksudnya. Makanya nggak boleh disifati Allah dengan sifat mujassimah. Artinya apa? Kalau sudah bicara tentang zatnya, maka cukup dua caranya. Tafwid, serahkan makna aslinya kepada Allah. Yang kedua, kembali kepada takwilnya para ahli ilmu dari kalangan sahabat. Baru akidah kita selamat. Itulah wujud Allah. Jadi wujud Allah itu, adanya Allah itu laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengannya, yang meliputi segala-galanya. Tidak ada yang bisa meliputi segala-galanya kecuali dia. Dan zat aslinya itu tak terjangkau kita. Tapi kalau tempat tajalli, tangan kakinya banyak. Tangan kakinya itulah para nabi, para rasul, para wali. Itulah tangan kaki Allah yang dijadikannya untuk apa? Menunjukkan kuasanya. Sehingga tangan kakinya inilah nanti yang membuktikan bahwa dia maha kuasa. Ya, ada tangan kakinya Nabi Musa, ditunjukkannya kuasanya di diri Nabi Musa. Tongkat membelah laut bisa jadi ular. Supaya apa? Supaya orang yang ingkar kepada Allah percaya. Nah, itulah maksudnya. Ya, lebih selamat kita memahami seperti itu. Oke, bisa dipahami? Inilah tauhid Ahlussunnah Jamaah. Jadi kalau sholat kita jangan dibayang-bayangkan bentuk Tuhan itu gimana. Kalau sudah ada bentuknya makhluk, nggak usah. Nah, itu bukan Allah ya. Bukan zat aslinya. Kalau tempat tajallinya mungkin. Tapi kalau dia menyuruh kita buat jahat, nah itu berarti iblis, setan. Itu aja. Baik, saya kira itu saja penjelasannya.